وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kita akan membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang satu perilaku, yaitu menghadap kiblat pada saat buang air, baik itu buang air besar maupun buang air kecil. Hadis yang pertama adalah hadis Salman Al-Farisi dan yang kedua adalah hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhum ajma'in. Keduanya sama, yaitu melarang untuk menghadapkan wajah ini ke arah kiblat atau membelakangi kiblat pada saat buang air. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah an Salman radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Salman radhiyallahu an, beliau mengatakan, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata bighaitin aw baulin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk istiqbal, nastaqbila, menghadap, al-qiblata, menghadap ke arah kiblat, bighaitin au baulin, entah itu untuk buang air besar maupun buang air kecil. Ghaid buang air besar dan baul itu adalah buang air kecil. Au an nastanjiya bil yamin. Kemudian Rasulullah SAW juga melarang kita untuk beristinja dengan tangan kanan. Menggunakan tangan kanan itu untuk membersihkan apa? Untuk membersihkan najis setelah keluar najis dari pada saat buang air besar dan buang air kecil. Au an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjar. Dan kemudian Rasulullah SAW juga melarang kita dari beristinja dengan kurang dari 3 buah batu. Au an nastanjiya bi raji'in au 'azmin, atau kita beristinja dengan raji', yaitu beristinja dengan kotoran, dalam hal ini kotoran yang sudah kering, bukan kotoran yang sudah basah, itu rausah namanya. Au 'azmin, atau kita beristinja dengan menggunakan tulang. Nah, ini di dalam pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwasanya 'azm ini adalah tulang, yang mana tulang ini merupakan makanan dari saudara kita dari bangsa jin. Jadi dilarang oleh Nabi SAW ini untuk menghargai saudara-saudara kita dari bangsa jin. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwasanya 'azm ini adalah ta'amul jin. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Sudah kita baca hadis ini, tersisa pembahasan pandangan para ulama berkenaan dengan larangan menghadap kiblat pada saat buang air besar maupun buang air kecil. Dalam hal ini, pada kesempatan kali ini saya membawakan penukilan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang pendapat-pendapat atau pandangan-pandangan para ulama terkait menghadap kiblat dan membelakangi kiblat pada saat buang air.
Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Majmu' mengatakan fi madzahibil far'un fi madzahibil ulama fi istiqbalil qiblati wastidbariha bi baulin aw ghaid. Cabang permasalahan tentang penyebutan madhab-madhab para ulama berkenaan dengan menghadap kiblat dan membelakanginya pada saat buang air kecil atau buang air besar. Wahia arba'atu madzahib. Dalam permasalahan ini ada 4 madhab atau 4 pandangan. Madhab di sini pandangan. Jadi ada hadisnya, ada larangannya, bagaimana para ulama memandang. Inilah madhab. Jadi jangan alergi dengan madhab gitu loh. Kalau yang sebelah sana nanti mengatakan jangan gandrung sama madhab, saya mengatakan jangan alergi sama madhab. Ahaduha, yang pertama yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentunya adalah madhab beliau, yaitu madhab Al-Imam Syafi'i. Nah, ini menjadi satu tradisi para ulama ini ketika memang berangkat dari satu madhab dalam perjalanan intelektual beliau, ketika berangkat dari satu madhab, ketika nanti menjelaskan sesuatu itu ada kecenderungan untuk mendahulukan penyebutan madhabnya gitu. Jadi nanti kalau antum lihat Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Al-Mumti' itu nanti antum akan lihat ketika beliau menukilkan perkataan para ulama, nanti sebagian besar itu adalah Hanabilah karena beliau memang berangkatnya dari mazhab Hambali. Dalam hal ini Al-Imam An-Nawawi ketika di dalam kitab Al-Majmu' ini beliau memang mendedikasikan kitab ini untuk madhab Syafi'i. Oleh karena itu dalam penyebutan madhab beliau menyebut terlebih dahulu madhab Syafi'i secara urutan. Ahaduha, yang pertama kata beliau, madhab Syafi'i anna dzalika haramun fis sahra jaizun fil bunyani ala ma sabaq. Di dalam madhab Al-Imam Syafi'i hukumnya adalah haram di sahra, di tempat yang terbuka, di padang pasir tempat terbuka, haram untuk menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Dua-duanya haram kalau dia berada di sahra. Jadi buang air besar dan buang air kecilnya itu di tempat yang terbuka, maka haram untuk menghadap kiblat dan haram untuk membelakangi kiblat. Jaizun fil bunyan. Adapun di dalam bangunan yang dibatasi oleh dinding, dalam mazhab Syafi'i menyatakan jaiz atau boleh. Wa hadza qaulu Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Yang berpendapat demikian dari kalangan para salaf adalah yang pertama Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Nabi. Kemudian yang kedua Abdullah ibn Umar. Nah, kemarin sudah kita singgung hadisnya bahwasanya Abdullah ibn Umar di suatu ketika naik ke atas rumahnya Hafsah melihat Nabi SAW ketika itu buang air kecil menghadap Baitul Maqdis membelakangi Ka'bah. Nah, berdasarkan hadis inilah mazhab Al-Imam Syafi'i itu melihat bahwasanya larangan-larangan yang ada di dalam hadis Salman tadi dan hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini berlaku untuk tempat yang di sahra. Sahra itu di padang pasir yang luas. Adapun ketika di dalam bangunan tidak ada pelarangan karena Nabi SAW yang disaksikan oleh Abdullah ibn Umar itu membelakangi kiblat pada saat buang hajat di rumah Hafsah. Nah, ini dari kalangan sahabat ada Abbas ibn Abdul Muttalib dan Abdullah ibn Umar. Kemudian dari kalangan tabi'in yaitu Al-Imam Asy-Sya'bi, Amir ibn Syurahbil Asy-Sya'bi. Dan dari kalangan fuqaha atba'ut tabi'in Al-Imam Malik ibn Anas, kemudian Al-Imam Ishaq ibn Rahuyah, wa riwayatun an Ahmad.
dan riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Ini kalau antum nanti baca kitab-kitab muqaranatul fikih, ketika antum mendapati riwayah an ini belum sampai pada derajat dikatakan pendapat madhab, tetapi ada riwayat yang sampai kepada kita bahwasanya ulama tersebut pernah berpendapat demikian. Kalau dikatakan wariwayah an Ahmad, artinya pernah Imam Ahmad berpendapat demikian. Tetapi itu dinukilkan dan diriwayatkan oleh sebagian kecil muridnya, sehingga tidak masyhur dari beliau dan tidak dianggap sebagai mazhabnya Imam Ahmad. Jadi ada riwayat yang menyatakan demikian. Ini mazhab yang pertama. Wal madhhabu tsani, adapun madhab yang kedua, yahrumu dzalika fis sahra wal bina, secara mutlak haram, baik itu di padang pasir terbuka, wal bina, ataupun di dalam bangunan. Wa huwa qaulu Abi Ayyub Al-Ansari sahabi. Ini adalah pendapatnya sahabat Nabi yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang mana hadisnya dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Bulughul Maram ini. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Walis sab'ah, di dalam riwayat imam yang 7, yaitu A'immatus Sittah ditambah dengan Imam Ahmad bin Hanbal, an Abi Ayyub Al-Ansari, diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Wala tastaqbilu al-qiblata wala tastadbiruha bighaitin aw baulin. Janganlah kalian menghadap kiblat dan janganlah kalian membelakanginya pada saat buang air besar atau buang air kecil. Walakin syarriqu aw gharribu, akan tetapi hadapkanlah diri kalian itu ke timur atau hadapkanlah diri kalian itu ke barat. Ini karena apa? Kiblatnya orang-orang Madinah itu ke selatan. Jadi penduduk Madinah, kiblatnya Makkah itu berada di selatan Madinah. Jadi ketika menghadap kiblat, otomatis membelakangi Baitul Maqdis. Ketika menghadap Baitul Maqdis, otomatis membelakangi Ka'bah, dan dua-duanya adalah kiblat. Ketika baru datang ke Madinah, kiblat itu di awal-awal masa awal hijrah itu masih di Baitul Maqdis. Baru kemudian turun ayat tentang tahwilul qiblah, perpindahan kiblat itu di Madinah juga, sehingga kiblat Allah Subhanahu wa taala jadikan ke Ka'bah. Oleh karena itu Rasulullah melarang kedua-duanya, membelakangi ataupun menghadap. Karena ketika seseorang itu buang air besar atau buang air kecil menghadap kiblat Ka'bah, dia telah membelakangi kiblat yang dahulu, gitu loh. Kiblat yang sudah tidak diberlakukan lagi oleh Allah untuk sholat 5 waktu, tetapi dahulu pernah Allah muliakan sebagai kiblat sebelumnya. Nah, pada saat nanti membelakangi membelakangi Ka'bah, seseorang juga menghadap Baitul Maqdis, yang mana Baitul Maqdis adalah kiblat yang terdahulu. Oleh karena itu di sini Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan hadaplah ke barat atau ke timur. Nah, kalau secara harfiah hadis ini dibawa kepada konteks masyarakat kaum muslimin di Indonesia, kalau gitu menghadap ke barat tuh boleh ini dalam hadis ini. Lah kiblat kita menghadap ke barat, gitu loh. Kiblat kita malah menghadap ke barat, gitu. Ke barat agak ke utara, barat mencong ke utara. Nah, jadi demikian, tidak dipahami secara harfiah hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, ini tadi kita baru pendapat yang kedua, bahwasanya haram secara mutlak untuk menghadapkan diri ke kiblat atau membelakanginya, baik itu di lapangan yang terbuka, kalau dia buang air besar dan buang air kecilnya di tempat yang terbuka, atau buang air kecilnya di dalam bangunan al-bina, ini dua-duanya sama-sama haram. Sahabat yang berpendapat demikian Abu Ayyub Al-Ansari tadi sudah disebutkan. Kemudian dari kalangan tabi'in
yang berpendapat demikian haram secara mutlak adalah Al-Imam Mujahid Ibn Jabr, tilmidhu Abdullah bin Abbas, muridnya Abdullah bin Abbas. Kemudian An-Nakhai, yaitu Al-Imam Ibrahim Ibn Yazid An-Nakhai. Ini dari kalangan tabi'in ada dua orang ini. Kemudian dari kalangan atba'ut tabi'in Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan Ibn Sa'id Ibn Masruq Ats-Tsauri. Kemudian dari kalangan fuqahaul millah Al-Imam Abu Thawr ini, beliau adalah muridnya Imam Syafi'i di Baghdad, salah seorang yang meriwayatkan fikih Syafi'i fil Qadim. Pendapat Imam Syafi'i fil Qadim salah satunya yang meriwayatkan di Baghdad adalah Al-Imam Abu Thawr. Kemudian wariwayatun an Ahmad. Jadi di sini ada dua riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Yang pertama sama seperti pendapatnya Imam Syafi'i. Riwayat yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat haram secara mutlak, berbeda dengan pandangannya Al-Imam Syafi'i. Kemudian pendapat yang ketiga, yajuzu dzalika fil bina'i was-sahra. Ini kebalikan dari pendapat yang kedua, malah justru boleh secara mutlak, baik di tempat yang terbuka maupun di dalam bangunan, dua-duanya boleh secara mutlak. Adapun yang berpendapat demikian, kami belum mendapati sahabat Nabi yang berpendapat seperti ini. Akan tetapi yang berpendapat paling salaf itu dari kalangan tabi'in, yaitu Al-Imam Urwah ibn Zubair dan Al-Imam Rabi'ah Ibn Abi Abdurrahman Syekh Malik, yaitu gurunya Imam Malik di Madinah, dan Al-Imam Daud Ibn Ali Al-Zahiri Al-Isfahani. Di pendapat para ulama inilah yang menyatakan boleh untuk menghadap kiblat atau membelakanginya secara mutlak boleh. Kemudian pendapat yang keempat, yahrumul istiqbalu fis sahra'i wal bina. Diharamkan bagi seseorang menghadap. Jadi yang diharamkan itu menghadapnya. Fis sahra wal bina, baik itu di tempat yang terbuka maupun di dalam ruangan. Kalau buang airnya itu, buang air besar dan buang air kecilnya, di tempat terbuka ataupun di dalam ruangan, dua-duanya haram untuk menghadapkan diri ke arah kiblat. Wa yahillul istidbar, tetapi membelakanginya boleh gitu. Wa yahillul istidbaru fihima, halal untuk membelakangi kiblat untuk kedua aktivitas tersebut, aktivitas buang air besar dan buang air kecil. Wa huwa riwayatun an Abi Hanifah wa Ahmad. Ini adalah riwayat dari Imam Abu Hanifah dan riwayat dari Imam Ahmad. Jadi sampai di sini ada 3 riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal berkenaan dengan permasalahan menghadap atau membelakangi. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan para ulama ini berbeda pandangan dalam penetapan status hukum menghadap kiblat atau membelakangi kiblat pada saat buang air besar dan buang air kecil, itu adalah perbedaan khobar atau perbedaan hadis yang sampai kepada kita. Hadis yang sampai dari Salman Al-Farisi dan kemudian dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menghadap kiblat dan melarang untuk membelakangi kiblat. Ini ada larangan. Kemudian dari Abdullah ibn Umar kita mendapati kok ada prakteknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelakangi Ka'bah dan menghadap Baitul Maqdis pada saat buang hajat di rumahnya Hafsah bintu Umar ibnil Khattab. Nah, kedua sunnah ini, kedua hadis ini, dua-duanya sama-sama sunnah. Seorang muslim gak boleh memposisikan kedua sunnah ini satu diambil dan yang lainnya itu dibuang gitu.
Oleh karena itu jumhur ulama ketika mendapati ada hadis-hadis yang kesannya itu bertentangan seperti ini, mereka berupaya untuk mengkompromikannya namanya. Istilahnya dalam usul fikih disebut menjama', yaitu thariqatul jam'i. Karena apa? Asal hukum sunnah Nabi itu wajib untuk diterima. Dalam hal nanti kita bisa melaksanakan atau tidak melaksanakan, kewajiban kita adalah meyakini bahwasanya itu sunnah dan kita mengimani hal tersebut sunnah. Nanti pada saat pelaksanaannya mampu atau tidak mampu, nah ini dilihat dari hukumnya. Kalau memang hukumnya wajib dilaksanakan. Kalau memang hukumnya itu mustahab atau dianjurkan, maka dilakukan dengan keyakinan bahwasanya hal tersebut adalah mustahab. Tetapi yang wajib diyakini oleh seorang muslim bahwasanya jika tetap suatu khobar sampai kepada kita bahwasanya Nabi pernah begini dan Nabi pernah begitu, ini wajib untuk diterima dan wajib untuk diimani sebagai ajarannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,